동전인가? Halo teman-teman Storynema, udah boker? Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema pengen nyeritain requestan Balsemer yang minta didongengin drakor yang ada Dek Kim Sauronnya. Tenang, kita kabulin. Yang lain sabar ya permen. By the way, judulnya To Be Continued yang tayang tahun 2015 lalu dan ada 12 episode dengan durasi yang cukup singkat. Nema bakal jadiin 3 part ya permen. Nah, gimana aksi dan keseruannya? Langsung aja deh. Tarik nafas dalam-dalam dan ikutin bareng-bareng ya 1, 2, 3. Bumper dulu. Part 1 dimulai dengan suara harapan dari Arin agar bisa kembali ke masa lalu satu kali lagi untuk mengenang semua hal yang pernah terjadi pada dirinya dan teman-temannya. Lalu Arin yang baru keluar dari kamarnya gak sengaja ngeliat abangnya lagi kusyuk nonton bola sambil bikin sampah dari makanannya. Otomatis Arin jengkel dong liatnya. Dia marah sih, tapi abangnya malah... Alhasil, Arin pun hanya bisa pasrah. Di tempat lain, manajer agensi boyband sedang memberikan motivasi ke anak didiknya, soalnya hari debut tinggal 1 hari lagi. Ngedengar itu, anak-anak boyband ini pun minta izin buat latihan. Habis itu, mereka langsung ngadain meeting kecil-kecilan yang membahas tentang sebuah rencana sebelum para gadis datang, yaitu Arin dan Yerom. Di sisi lain, Arin sendiri sedang menuju ke tempat teman-temannya si anak-anak boyband tadi. Kebetulan malam itu hujannya deres banget Pas di dalam taksi, Pak sopir ngajak Arin ngobrol tuh. Dia nanyain usia Arin. Dan begitu Arin ngasih tahu kalau umur dia sekarang 20 tahun, Pak sopir langsung terkenang akan dirinya saat usia 20 tahun dulu. Dan berharap bisa balik lagi ke masa-masa itu. Balik ke anak-anak boyband yang masih sibuk bikin persiapan buat surprise. Ada yang niup balon, nyalain lilin, boker, ngaco. Nah, gak lama Enwo minta Jinjin untuk matiin lampu. Dan terlihatlah onggokan cahaya lilin yang berbentuk hati. So sweet. Akhirnya Arin nyampe nih. Pas mau turun, Pak sopir ngasih amanat nih ke Arin untuk memanfaatkan usianya saat ini dengan baik. Karena waktu takkan pernah terulang lagi. Begitu turun, Arin ketemu sama Yerom dan langsung jalan cantik deh berdua. Kebetulan para cogan tadi udah kelar bikin persiapan tuh. Mereka udah mulai bosan nunggu. Sampai akhirnya MG dapat SMS dari Arin kalau dia udah datang. Dia keluar dong buat nyambut Arin dan Yerom. Lah kok beberapa saat kemudian dia justru datang bawa kabar kalau manajer bakal segera datang. Otomatis mereka pun seketika kalang kabut 어떡해요? 불 끄고 없는 척하죠 그냥. Tapi begitu yang muncul dari pintu masuk adalah Arin dan Yerom, mereka langsung lemes gara-gara udah salah ngira orang. Kasian, udah susah-susah nyiapin malah ambiar. Sampai tiba-tiba lampu di ruang latihan lah kok mendadak disco Mereka sih ngiranya cuman karena hujan aja yang bikin listrik mati. Padahal mereka nggak tahu aja kalau di atas gedung awan gelap udah bejibun sambil diiringi dengan petir yang menari-nari. Asik. Begitu terkumpul penuh, saat itu manajer datang sambil nanyain apa yang udah mereka lakukan. Sampai tiba-tiba akhirnya 3 cowok boyband yaitu Jinjin, Enwo, dan MJ terbangun di ruang olahraga. Sementara Arin terbangun di dalam kelas dalam keadaan kosong. Sampai tiba-tiba Yerom nyapa dia. Mereka keluar kelas begitu melihat ibu guru wali kelas mereka lewat. Niatnya sih pengen kepoin acara kencan bu guru sama pak guru olahraga. Lah kok malah dapat semprot dari bu guru.
Di sisi lain, Jinjin, Enwo, dan MJ masih bertanya-tanya tuh gimana ceritanya mereka bisa ada di ruang olahraga dan diusir sama ibu guru wali kelas. Seketika, mereka langsung ngacir tuh ke taman sekolah. Di sana, mereka mencoba menganalisis apa yang sebenarnya sedang terjadi. Enwo menduga kalau mereka sedang kembali ke masa lalu, tepatnya saat kelas 3 SMA. Karena tadi sebelum cabut, dia sempat ngeliat poster festival sekolah. Mereka akhirnya nyamperin beberapa cowok yang lagi asik ngedance. Ngelihat gaya ngedance mereka yang asik, mengingatkan Enwo dan yang lain akan upaya yang telah mereka lakukan setahun lalu. Semakin melihatnya, Enwo mulai agak yakin kalau mereka emang terlempar kembali ke masa lalu. Sampai kemudian, mereka menyadari kalau salah satu cowok yang lagi ngedance itu adalah Rocky, salah seorang member boyband mereka di masa depan. Mereka bertiga pun mengajak Rocky untuk bergabung. Tapi Rocky masih belum mau gabung lagi tuh. Dia akhirnya pergi setelah ingat kalau dia punya janji sama Moonbin. Di halaman sekolah, MJ yakin kalau pasti kejadian yang mereka alami ini adalah sebuah tipuan kamera. Tapi Enwo gak sependapat. Bahkan Jinjin juga menyadari kalau mereka emang kembali ke masa lalu dan itu membuatnya sangat frustasi, men. Soalnya mereka balik ke masa lalu tepat di malam mereka akan debut jadi idol. Gak lama, Yoram lewat nih. Yoram langsung to the point nanyain masalah Enwo sama Moonbin. Lah kok Enwo ngejawab dengan santuy. Kayaknya nih, Enwo sama Moonbin ini abis bertengkar hebat. Cuman masih belum tahu aja gara-gara apaan. Saat nyampe rumah, Arin lagi-lagi dibikin kesel gara-gara ngeliat abangnya yang norak abis kalau lagi nonton bola. Lihat aja tuh kelakuannya. Sedangkan di sisi lain, Enwo, MJ sama Jinjin lagi pulang bareng tuh. Saat itu, MJ ngebahas soal gimana solusi biar kelompok mereka bersatu kembali, terutama antara Moonbin sama Enwo. Ngedenger itu, Jinjin ngejewer telinga MJ sambil bilang kalau kelompok mereka akan baik-baik saja. Gak lama, Sanha nongol nih. Terus ditegur deh sama Jinjin. Lah kok Sanha malah nanya ke Jinjin siapa cowok-cowok yang sama dia itu. Sambil bingung, Jinjin pun ngenalin Enwo sama MJ ke Sanha. Roman-romannya sih, ada perubahan besar saat mereka kembali ke masa lalu. Abis basa-basi bentar, Sanha akhirnya pamit karena ada anak-anak yang mau join membentuk boyband baru. Ngedenger itu, Enwo, MJ, dan Jinjin mulai benar-benar yakin kalau mereka telah kembali ke masa lalu. Tepatnya di masa persiapan festival sekolah dulu. Jinjin seketika frustasi, men. Soalnya itu berarti mereka benar-benar harus mengulangi semuanya kembali. Gak lama, Yoram muncul dan tentu aja si MJ langsung jejingkrakan tuh ngeliat si Dede. Mereka semua terus pergi ke suatu tempat yang kayaknya sih itu tempat mereka latihan dulu. Begitu ngeliat mereka malah santuy, Yoram ngamuk-ngamuk dong. Apalagi omelannya itu gak digubris sama ketiga kampret. Tapi seketika dia bungkam begitu trio Tamfan mulai ngeluarin suara merdu mereka. 서툴렀던 이유는 이룬 약속들 다시 널 볼 수 없다는 걸. Begitu mereka kelar nyanyi, Yoram meluk MJ tuh. Terus dia langsung cabut saat Arin menghubungi dia. Ngeliat ada kesempatan ya kan, MJ pamer tuh kalau abis dapat body Dede gemes ke Enwo sama Jinjin. Gak lama, Yoram balik terus ngajak Enwo ikut sama dia. Enwo penasaran dong, Arin mau ngajak dia kemana. Tapi Dek Yoram nyuruh dia diem dan ikut aja yang anteng. Gak taunya men, Yoram ngajak Enwo pergi menemui Moonbin. Begitu ketemu, Enwo sama Moonbin langsung perang mata tuh men. Tentu aja, Dek Yoram dan Arin yang nyoba buat ngedamain mereka berdua ngeluh dong. Mereka nyuruh Enwo minta maaf karena udah bikin suasana jadi kikuk. Lah kok Moonbin nyaut? Dia bilang kalau Enwo pasti gak bakalan minta maaf. Dan bener aja men, Enwo malah ngebentak dan ngusir Moonbin. Ngedenger itu, Moonbin udah ngira kalau Enwo emang selalu bersikap kayak gitu. Nah, karena kesel sama sikap sengak Moonbin, Enwo akhirnya bilang, 기분은 이제부터 네가 나빠질 거야. 지금 이 시간부터. Ngedenger itu, Moonbin malah makin ngomporin men. Dan karena udah gak ada yang perlu diomongin lagi, Moonbin akhirnya cabut. Yoram ngejar sih, niatnya pengen ngebujuk Moonbin agar tidak keras kepala. Tapi ya gitu, keputusan Moonbin udah bulet dan gak bisa dipenyokin lagi.
Di dalam, Enwo minta maaf nih ke Arin karena semuanya jadi berantakan. Arin cukup nyesel sih, soalnya Yoram udah terlanjur bilang ke pembawa acara talk show kalau semua member akan datang. Kesempatan seperti itu sangat langka. Lagi pula, Yoram udah nyiapin semua dukungannya, termasuk dana dan manajerial yang baik, biar boyband mereka bisa sukses. Tapi sayang seribu sayang, semua persiapannya itu udah diambang kegagalan. Di sisi lain, Sanha mengungkapkan kekhawatirannya kalau boyband akan berjalan tidak sebagaimana mestinya tanpa yang lain. Nggak denger itu, Moonbin nyuruh dia untuk nggak usah terlalu khawatir, terus ngajak Sanha latihan. Dan mereka pun ngedance dengan sangat mulus. Di tempat lain, Enwo dan Arin mengecek file di harddisk bosnya. Tiba-tiba, lampu mati karena cuaca buruk. Lalu Arin kembali mengungkapkan kekhawatirannya soal Enwo sama Moonbin karena festival sekolah udah sebentar lagi. Enwo pun tersenyum lalu menyuruh Arin agar nggak ngekhawatirin apapun. Suatu ketika MJ sama Jinjin lagi ngobrol di kelas tuh, sampai tiba-tiba Moonbin muncul dengan tampang kusut kayak jemuran belum kering. Jinjin nyoba buat nyapa dia, lah kok malah dicuekin. Gak lama Enwo datang. Pas MJ sama Jinjin nanya ke Enwo soal latihan, lah kok Moonbin mendadak keluar sambil nenggor Enwo. Tentu aja Enwo mulai enak tuh sama tingkah Moonbin. Arin yang ngeliat Moonbin keluar sempat nyegah dan ngingetin dia. Sempat adu argumen juga sih, tapi pada akhirnya Moonbin yang ngerasa udah dikhianati Enwo langsung cabut naik motor kerennya. Kapan Emma bisa punya motor gituan? Lanjut, Yoram datang membawa frustasi tuh men. Bahkan MJ sama Jinjin sempat ketakutan tuh ngelihatnya. Dek Yoram ini ngeluh kalau festival sekolah bakal berantakan, maka apa yang sudah dia persiapin akan sia-sia. MJ dan Jinjin yang gak mau ambil pusing akhirnya menemui Enwo di ruang musik. Niatnya sih mau ngajak beli maem, tapi Enwo malah ngegas terus pergi ninggalin mereka. MJ penasaran tuh kenapa Enwo jadi kayak gitu sejak ketemu sama Moonbin. Jinjin ngejawab kalau sikap Enwo udah balik lagi ke masa lalu dan dia yakin kalau masa depan mereka akan menghilang. Dan tentu aja MJ shock tuh ngedengarnya. Di kelas, seorang guru bahasa Inggris bicara di depan anak-anak tentang pelafalan huruf bahasa Inggrisnya. 한번 해보세요. In English, 더럽게 해야 돼. 징그럽게. chocolate. 보세요. Kocak juga nih guru. Abis itu, guru ini mulai mengabsen murid-muridnya. Pas sampai pada nama Moonbin, ternyata nggak ada yang nyaut. Semua anak pun langsung menatap bangku Moonbin yang kosong, termasuk Enwo. Seketika, dia pun teringat kejadian silam men. Dalam kilas balik itu, Moonbin, Enwo, Jinjin, MJ lagi latihan nyanyi di ruangan musik dengan dikerubutin para dedek gemes. Tiba-tiba ada senior kampret masuk dan mencak-mencak di sana. Dia bilang kalau mereka berempat gak boleh pakai ruang musik. Moonbin maju tuh buat ngadepin senior kampretnya. Alhasil terjadilah aksi tuker bogem di situ. 너 말하는 싸가지가 아주 빡친 주제. Enwo nyoba nahan Moonbin agar gak bertindak terlalu jauh. Lah kok Moonbin malah ganti perang sama Enwo. Dan kilas balik pun kelar. Masa iya cuman gara-gara gituan mereka sampai musuhan 7 turunan? Gak banget deh. Pas guru bahasa Inggris itu keluar dari kelas, Enwo ikutan keluar men. Arin, Jinjin, MJ hanya bisa menatapnya. MJ penasaran kok Enwo bisa hilang ingatan gitu. Lalu Jinjin berspekulasi kalau Enwo mungkin habis dapat kejutan sehingga ingatannya akan masa depan menghilang. Tapi MJ masih ragu sih sama jawaban Jinjin. Di sisi lain, Yoram menghampiri Arin yang lagi main HP di taman sekolah. Dia masih was-was aja sama hubungan Enwo dan Moonbin yang makin renggang dan gak bisa disatukan. Dengan senyum gurihnya, Arin nenangin Yoram. Dia bilang gak usah terlalu khawatir Besti. Di tempat lain, Enwo menemui Rocky. Dia menyinggung soal MJ yang pernah membicarakan dia untuk bergabung ke dalam grup. Tapi untuk saat ini, Rocky masih belum yakin. Dia berniat mengikuti apa yang dikatakan Moonbin untuk saat ini. Enwo cukup shock tuh ngedengarnya. Dia nanya tuh, apa Moonbin ngasih tahu mereka semua untuk melakukan semuanya? Tapi Rocky menggelengkan kepala. Soalnya Moonbin hanya memintanya untuk bersiap. Menariknya nih, Sanha sama gebetannya ternyata lagi bolos. Habis lompat pagar sekolah, Sanha ngasih tahu kalau mereka punya waktu 3 jam sebelum manggung.
Jadi udah diputusin kalau mereka akan nonton ke bioskop. Gampang amat kalau ngajak cewek. Di sisi lain, tepat sesaat setelah Jinjin sama MJ lagi ngebahas soal kemungkinan kalau kenangan mereka hilang, maka mereka akan terjebak di masa lalu selamanya. Lah kok Inwo tiba-tiba muncul, terus ngajak mereka untuk nonton konser Sanha. Dia berniat mau merekrutnya buat jadi anggota boyband mereka. Geser ke Moonbin yang lagi bengong sendirian di tepi sungai dengan ditemani karbon dioksida. Saat itu dia teringat akan pertengkarannya sama Inwo. 같지도 않은 거로 깝친다는 말? 그 말에도 Akhirnya, Eunwoo, Jinjin, MJ, dan Yerom datang menyaksikan penampilan Sanha, men. Begitu kelar, Sanha sama gebetannya nyamperin mereka berempat. Dia bertanya, apa Jinjin yang menghubungi semua orang untuk datang menontonnya. Tapi, Jinjin malah ngasih kode kalau MJ lah yang lakuin. Akhirnya, mereka berempat ngajak Sanha sama gebetannya buat makan bareng nih, men. Tapi, ternyata Sanha nolak. Soalnya, dia udah ada janji lain yang harus dia tepati. Lalu mereka berdua pun pamit. Sedangkan di Arin yang manis lagi santuy di rumah sambil nonton TV nih, men. Lah kok si abang kampret mendadak nyelonong terus langsung pindahin ke channel bola. Dengan penuh semangat dia ngajak Arin buat taruhan. Dan tentu aja Arin emoh. Dia lebih milih cabut sambil ngedumel kalau abangnya itu menjijikkan, nggak bisa jadi panutan dan nggak ganteng kayak Cak Seto. Karena bersambung ke part selanjutnya. Gak tahan deh kalau lihat pesona Dek Arin sama Dek Yoron. Bawaannya pengen mites. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.